Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita masuk ke mata kuliah kimia medisinal. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas temanya masih sama, yaitu hubungan struktur dan sifat fisika kimia terhadap aktivitas biologis obat. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang ADME, absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Lalu untuk subtema kali ini kita akan membahas mengenai sifat fisika kimia dari suatu obat. Oke, sebenarnya sifat fisika kimia ada banyak yang mempengaruhi aktivitas biologis obat. Cuma untuk kali ini kita akan membahas 4 hal yang mendasari dari sifat fisika kimia suatu obat. Baik, ini sedikit gambarannya yang akan kita pelajari ke depan. Pertama nanti ada sifat ionisasi dan bentuk molekulnya, maksudnya di situ obat itu dalam bentuk ion atau dalam bentuk molekul, atau biasa kita sebut dengan derajat ionisasi dari suatu obat. Pada contoh-contoh obatnya. Lalu untuk yang kedua, sifat helat, jadi helating agent, apakah dia mekanisme dalam helat itu juga mendasari aksi aktivitas biologis suatu obat. Lalu yang ketiga, potential redox, yang hubungannya dengan reduksi dan oksidasi. Yang keempat adalah aktivitas permukaan. Teman-teman sudah dapatkan di formasi fisika, yaitu tentang bahan aktif permukaan ya, surfaktan itu. Nah, untuk yang pertama, ionisasi molekul sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin ya. Nah, ini yang kalau teman-teman memperhatikan di pertemuan kita yang pertama, nanti teman-teman bisa lebih jelas di situ. Saya nggak akan terlalu panjang. Oke, lalu yang helat juga sudah pada tahu. Untuk potensial redox tidak akan terlalu banyak dibahas. Lalu yang aktivitas permukaan juga cukup banyak nanti ya. Itu contoh-contoh dari obatnya. Oke, kita masuk ke bab yang pertama. Oke, bagian pertama ya. Yang pertama ionisasi, derajat ionisasi, dan kapan obat itu berbentuk molekul dan berbentuk ion. Dan apa yang mendasari obat itu bekerja. Oke, ini sudah kita bahas. Nanti kalau teman-teman masih belum paham, silakan kembali ke video yang sebelumnya. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama. Untuk ionisasi, di sini obatnya adalah dalam bentuk ion. Oke. Contohnya adalah yang pertama, pirifinium. Nah, pirifinium ini adalah suatu antihelmintik ya. Oke. Jadi untuk pinworm ini yang lokasinya berada di usus gitu. Nah, pirifinium ini adalah suatu ion quinolinium. Jadi pada intinya ya teman-teman bisa baca sendiri, tapi pada intinya pirifinium ini adalah suatu obat yang bekerja pada saat dia lebih baik bekerja dalam bentuk ionnya. Kenapa? Karena targetnya adalah lokal. Kalau teman-teman lihat yang kanan, silakan sebelum kita masuk ke obatnya, kita masuk ke siklus ini dulu. Pinworm ini dalam menginfeksi manusia. Yang pertama itu kita masuk yang nomor 2 dulu ya, yang atas itu. Jadi kalau suatu telur dari cacing tersebut tidak sengaja masuk ke dalam tubuh, entah karena menempel di makanan atau bagaimana dan sebagainya, atau makanannya kurang bersih untuk dimasaknya, lalu dia akan masuk ke dalam usus kecil ya. Di situ usus kecil itu akan terbentuk larvanya. Oke, lalu larva itu akan bermigrasi menuju ke bagian usus selanjutnya ya. Oke. Nah, itu pada intinya di bagian usus-usus itu adalah pinworm ini dalam bentuk yang hidup atau viable. Nah, kalau sudah keluar dan
ini apa namanya sudah mengeluarkan telurnya ini yang nanti apa namanya masuk dan dikeluarkan lewat feses, maka itu kita tidak bisa terapi lagi. Oleh karena itu, yang namanya pirfenum ini nanti kerjanya adalah di usus. Nah, bagaimana karakteristik obat yang bagusnya lama di usus, yaitu silakan teman-teman lihat ini saya ambil contoh aja, nanti teman-teman bisa searching sendiri mengenai banyak obat. Salah satu situs ya dari banyak situs. Nah, oke, di paling bawah dulu. Nah, kita lihat pirfenum ini tidak signifikan diabsorpsi di saluran gastrointestinal. Oke. Lalu mekanisme nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Pada intinya berinterfer, maksudnya mengganggu uptake glukosa dari pembem itu yang nantinya bisa menyebabkan kekurangan energi dan lain-lain, dia bisa mati. Tapi pada intinya si pirfenum ini harapannya adalah bekerja di usus. Oke, semakin lama dia berada di usus, maka semakin baik. Kalau si pirfenum ini mudah diabsorpsi dalam usus, artinya kadar dalam ususnya semakin kecil. Keberadaan dalam ususnya semakin kecil, malah tidak tepat sasaran kalau pirfenum ini mudah diabsorpsi dalam saluran gastrointestinal. Oke, kalau teman-teman pelajari, ya kita kembali ke yang pelajaran dulu. Jadi pada intinya kalau obat, oke sebentar. Nah, aduh maaf. Nah, di bagian sini, ini ya. Nah, kalau teman-teman dulu kan, dulu bukan kemarin ya, waktu video pertama, ini apa namanya, obat apa yang kira-kira baik diabsorpsi di saluran intestinal. Oke, kita saat ini kesampingkan pH-nya dulu, maksudnya tidak usah dibahas dulu, tapi pada intinya obat-obat seperti apa yang mudah diabsorpsi di saluran intestinal dan obat-obat seperti apa yang sulit untuk diabsorpsi di saluran intestinal. Apakah dia dalam bentuk ion atau dalam bentuk molekul? Yang mana sih yang lebih mudah diabsorpsi? Ion atau molekul kira-kira? Oke, yang lebih mudah diabsorpsi adalah yang dalam bentuk molekul. Kalau dia dalam bentuk molekul, maka obat-obat yang di sini, ya, lagi contoh pirfenum masuk ke sini, ya, masuk ke dalam usus. Nah, kalau dia dalam bentuk molekul, maka secara otomatis dia akan diabsorpsi dan masuk ke peredaran darah. Ini ya. Kalau dia dalam bentuk ion, yaitu yang ini ya, maka tidak terlalu baik diabsorpsi di peredaran darah. Oleh karena itu, keberadaannya di saluran cerna ya, di saluran gastrointestinal ini akan semakin lama. Jadi kebanyakan malah di sini, bukan di dalam tubuh. Oleh karena itu, sangat baik ya, ini ya, sifat ini. Nah, karena tujuan kita adalah membasmi cacing yang berada di usus, maka harapannya obat ini jangan sampai bagus diabsorpsi gitu. Oke. Ini yang pirfenum, lalu selanjutnya antasida. Oke, kalau teman-teman tahu antasida kan fungsinya untuk apa? Untuk menetralkan asam lambung yang berlebih, gitu ya. Nah, untuk menetralkan itu maka kita butuh si apa namanya antasida ini untuk bekerja dalam lambung. Oke. Nah, mekanisme kerjanya adalah antasida ini, ya ini kita nggak usah lihat yang non absorbable dan absorbable, tapi pada intinya antasida ini nantinya akan masuk ke dalam lambung dan berinteraksi dengan HCl atau H+ di sini ya. Disederhanakan di sini H+, maksudnya berinteraksi dengan asam lambung. Nah, ini antasidanya dalam bentuk ion. Ke asam lambung sifatnya asam bertemu dengan antasida yang sifatnya basa, maka itu akan netral. Dan interaksi antara keduanya berupa interaksi ionik yang nantinya contohnya natrium hipoklorit yang kiri ya, Na akan berikatan dengan Cl menjadi NaCl, atau di situ bisa juga Na+, dan HCO3 nanti berikatan dengan 2 atom H sehingga menjadi H2CO3 yang kemudian menjadi H2O dan CO2. Atau kalau yang
yang kanan ya, kalau CaCO3, MgOH2, LO3, dan itu juga bisa sama Ca kan berikatan dengan Cl, Mg juga Cl, Al Cl, dan OH akan berikatan dengan H+, sehingga menghasilkan yang namanya H2O dan CO2, dan ini Mg-nya juga akan berikatan dengan Cl-nya. Tapi pada intinya mekanisme kerja yang mendasari dari obat-obat antasida ini adalah berupa ion yang bertemu dengan ion H+ yang bertemu dengan ion OH- dan sebagainya. Oke. Jadi secara singkat seperti itu ya. Kalau di sini kita titik tangkapnya adalah ion ini menyebabkan si obat semakin lama berada di usus, dan kalau yang di sini adalah berikatannya antara HCl yang berada dalam lambung dengan obat antasida yang kita konsumsi. Oke, suatu obat selain dapat bekerja dalam bentuk ionnya, juga di sini ada obat lain yang cara kerjanya adalah lebih baik dalam keadaan molekul. Contohnya di sini kita melihat adalah fenobarbital. Nah, kalau teman-teman belajar tentang farmakologi, fenobarbital ini kan ada hubungannya dengan reseptor GABA. GABA itu kira-kira apa? Silakan teman-teman ini lagi ya, diingat-ingat lagi. Jadi pada intinya aktivasi pada reseptor GABA ini menyebabkan kanal ion Cl terbuka, yang pada intinya nanti terjadi hiperpolarisasi yang menyebabkan potensial aksinya menjadi terhambat. Maksudnya adalah reseptor yang menghambat ya, reseptor inhibitory gitu. Tapi pada intinya kalau reseptor ini diaktifasi, maka potensial aksi penghantaran rangsang dari rangsangan yang ada di dalam tubuh itu akan dihambat karena hiperpolarisasi. Kalau yang ini bisa ini lagi ya, bisa lihat-lihat kenapa hiperpolarisasi menyebabkan potensial aksinya turun, nanti bisa dipelajari lagi. Tapi pada intinya disinilah kerja GABA dalam menghambat potensial aksi. Oke, jadi salah satu obat yang beraksi di reseptor GABA ini adalah fenobarbital. Nah, untuk obat-obat yang digunakan untuk epilepsi, itu epilepsi ya, bukan epipel sih. Maka obat ini diharapkan mampu menembus blood-brain barrier, sel darah otak yang nantinya bisa bekerja di reseptor yang berada di dalam otak. Oleh karena itu kita lihat dulu di sini contohnya ya. Contohnya kalau teman-teman lihat ada otak di sini ya. Nah ini lapisan otaknya, ini sinaps pada otak. Lalu ada pembatasnya itu sel endotelial, dan di sini adalah aliran darah. Ini ya. Jadi ada beberapa obat yang mampu menembus sel darah otak dan berbagai macam mekanismenya. Nah, salah satunya adalah yang saya kotai dengan kotak merah. Di sini adalah difusi dalam bentuk dia obat yang sifatnya lipofilik. Nah, fenobarbital ini sifatnya sama dan bentuk molekulnya itu dapat menembus saluran darah otak. Ya, kalau teman-teman baca lagi silakan, di sini ada, dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem secara pusat dan pernafasan. Oke. Artinya apa? Artinya kalau obat tersebut bentuknya dalam bentuk ion, itu absorpsinya akan tidak terlalu baik, sehingga potensi fenobarbital ini tidak sebaik ketika dia dalam bentuk molekul, karena untuk menembus sel darah otak dibutuhkan senyawa yang sifatnya lipofilik. Oke, jadi pada di sini bentuk molekul akan lebih disukai dan lebih bagus pada fenobarbital untuk dapat bereaksi sebagai antiepilepsi. Oke, jadi pada intinya ini ya, ionisasi bentuk molekul dan ionisasi dan bentuk molekul, maaf ini ya. Ada contohnya antasida, brivinium yang ini ya, antihelmintik, dan fenobarbital. Oke, ini saya sertakan gambar-gambarnya.
Jadi teman-teman bisa lihat-lihat sendiri, nggak terlalu penting sih gambarnya, tapi pada intinya yang penting adalah di bagian ini. Ini ya. Nah, ini bentuk logonya. Oke, yang kedua adalah helat. Helat ya. Kalau di sini saya ambil contoh arsenik ya, AS. Nah, kalau helat itu apa? Nanti teman-teman sudah dapat seharusnya daripada intinya di mana suatu senyawa yang mampu berinteraksi dan mengikat ion-ion logam. Ya, dalam hal ini tujuannya adalah mengikat logam berat. Nah, senyawa-senyawa ini itu bisa digunakan untuk menghilangkan atau mengeliminasi logam-logam berat yang berada dalam tubuh, sehingga nanti diekskresikan keluar tubuh. Nah, asalnya dari mana? Biasanya dari adanya ini. Contoh ya, kalau kita minum air yang sudah tercemar, gitu ya. Lalu juga kalau teman-teman hidup di daerah yang sudah tercemar oleh udaranya sudah tercemar oleh pertambangan, terus ada berbagai macam logam-logam yang terhamburkan keluar atau memang kerja di situ, lalu atau memang nggak sengaja kemakan, keminum makanan beracun dan sebagainya, yang nanti akan terakumulasi dalam tubuh sehingga menyebabkan banyak manifestasi klinis yang kurang baik. Seperti kalau teman-teman lihat di sini ya, arsen ini bisa menyebabkan kanker pada kulit atau kanker pada paru-paru dan lain-lain banyak. Nah, pada intinya untuk logam-logam berat ini bisa kita terapi menggunakan obat-obat yang cara kerjanya adalah menggunakan sifat halation, halat gitu ya. Kita mengikat dan logam. Di sini contohnya adalah EDTA yang dia bisa mengikat atau berkompleks dengan suatu ion logam ya, metal di sini. Nah, disinilah contohnya adalah yang pertama dimecarpol atau biasa disebut dengan British Anti-Lewisite. Nah, ini PAL ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini saya ambil dari jurnal, silakan bisa cek sendiri. Ini dimecarpolnya yang ini. Lalu contohnya, kalau ketika kita keracunan arsen, ini ya, arsen dalam bentuk ini arsennya. Nah, ini ya. Jadi pertama kali AS ini masuk ke dalam sel, kita konsumsi, dan dia bertemu dengan protein. Nih, bertemu dengan protein, sehingga dihasilkanlah protein ini tidak bisa bekerja dengan baik karena mengikat arsen. Itu keracunan arsen. Nah, selanjutnya untuk mengatasi keracunan ini atau mengurangi kadar arsen dalam tubuh, antidot dan sebagainya, maka digunakanlah suatu senyawa yang dapat memindahkan arsen ini sehingga terlepas dari protein yang ada dalam tubuh. Nah, dalam hal ini adalah BAL dengan cara helat, yaitu mengikat si arsen ini diikat ya, menjadi seperti ini. Nah, ini menjadi kompleks arsenik dan BAL, dan protein yang tadinya terikat dengan arsen kemudian bisa bebas lagi sehingga menjadi berfungsi seperti sedia kala. Oke. Benar. Oke. Nah, ini ya, seperti sedia kala protein ini. Free protein. Nah, untuk kompleks ini nantinya akan diekskresikan melalui mekanisme metabolisme dalam tubuh sehingga arsen ini akan dapat dikeluarkan. Nah, salah satu contoh obatnya adalah dimecarpol. Mekanismenya adalah dengan cara helat. Lalu yang kedua ada juga obat penisilamin, sama ya. Kalau tadi dimecarpol yang ini, contoh ini nama racunnya ya, kayak keracunan arsenik ini. Lalu ada penisilamin di sini yang dapat berikatan dengan cukrum di sini ya, sehingga menyebabkan dia helat, mampu mengikat cukrum ini sehingga
dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Nanti kompleks ini akan diekskresikan. Oke, ini nanti kita lanjut di video kedua. Kita review sedikit. Pada intinya ini ya. Yang pertama, ionisasi dan bentuk molekul itu masing-masing obat memiliki karakteristik dan cara kerjanya masing-masing. Baik dia cara kerjanya dalam bentuk ion. Kenapa dalam bentuk ion gitu kan? Kalau di sini lebih ke lokasinya. Lalu untuk yang ini juga sama. Kenapa dia dalam bentuk ion? Karena nanti akan berikatan dengan ion yang ada dalam lambung. Kalau bentuknya tidak dalam bentuk terion nanti, maka justru ini akan diserap. Walaupun diserapnya di sini nggak sebaik di usus ya, ada penyerapan obat dalam lambung cuma tidak prime, tidak utama. Nah malah nggak jadi kerja di sini gitu kan, sehingga disinilah sifat-sifat ionisasi dan molekul kita harus paham. Nah kenapa ini bentuknya molekul lebih baik? Karena kita harapannya adalah untuk agar terjadi difusi secara lipofilik, kayak senyawa-senyawa yang mudah larut dalam lipid sehingga dia bisa masuk dan masuk ke ini sawar darah otak. Chelation, chelat, jadi pada intinya ya dalam mengikat, bagaimana dia bisa mengikat senyawa-senyawa logam dalam tubuh, kita manfaatkan sifat itu sehingga orang-orang yang keracunan logam berat khususnya dari dalam tubuh dapat diobati dengan ini mekanisme tadi. Oke, sekian, kita lanjut ke yang kedua.